Jemaat terkasih, kita sudah memasuki bulan yang kedua, yaitu bulan Februari di tahun 2021 ini. Dalam bulan Februari ini kita masuk kepada tema gereja kita yang baru, yaitu saling membutuhkan. Dalam sebuah hubungan yang menghasilkan harus ada saling membutuhkan, saling menolong, saling memperhatikan. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kata saling membutuhkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saling itu disebut kata untuk menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan. Jadi ada yang timbal balik, bukan hanya sepihak, tapi dua belah pihak terlibat. Jadi supaya jemaat kita memahami dan mengerti, supaya kata saling ini kita pahami sungguh-sungguh. Jadi sesuatu yang berbalas-balasan. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Terlalu sering kita bermimpi, kita maunya menerima, menuai, tapi kita tidak mau memberi dan menabur. Itu bukan kebenaran. Terlalu sering kita mau ditolong, diperhatikan, tapi kita tidak mau menolong dan memperhatikan. Terlalu sering kita memahami sesuatu yang salah, kita mau dikunjungi, tapi kita tidak mau mengunjungi. Kita mau dihibur, tapi kita tidak mau menghibur. Ini sesuatu yang salah dan tidak alkitabiah. Nah, untuk itu jemaat terkasih, kata membutuhkan itu sangat perlu menggunakan atau memerlukan. Jemaat bisa lihat gambar ini. Inilah artinya saling membutuhkan. Pertama, di depan bisa dia melewati jurang yang sangat dalam itu, karena ada dua orang di belakangnya yang menahan dia bisa bergerak. Tetapi sebaliknya yang di tengah-tengah, karena ada yang di depan dan di belakang bisa menahan, akhirnya yang di tengah bisa melewati jurang, lubang yang begitu dalam itu. Demikian yang paling belakang, karena sudah ada dua orang di depannya, akhirnya ada yang menahan dan bisa bergantung di tiang yang di pundak mereka itu, sehingga tiga-tiganya bisa melewati lubang atau jurang yang sangat dalam. Jadi kalau seandainya mereka tidak ada kata saling membutuhkan, tidak ada kata saling menolong, tiga-tiganya tidak akan bisa melewati lubang atau jurang yang dalam. Nah, untuk itu jemaat terkasih, gambar ilustrasi ini akan menolong kita betapa pentingnya kita ini saling membutuhkan. Apalagi terlebih-lebih sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Kata saling membutuhkan ini
harus jadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Mengapa kita saling membutuhkan? Mari jemaat kita lihat satu persatu. Karena ada banyak orang memiliki motto dalam hidupnya anti banyak hal. Ada yang anti punguan marga, ada yang anti punguan SPM, ada yang anti kumpulan-kumpulan serikat yang lain, ada yang anti ulos, ada yang anti adat. Kalau anti nyamuk boleh kita sama-sama, tidak dosa. Amin. Banyak orang anti ini, anti ini, dan macam. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita saling membutuhkan? Yang pertama, Kejadian 2 ayat 18 saya akan baca bagi sekalian kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi mengapa kita harus saling membutuhkan? Mengapa kita harus saling membutuhkan? Yang pertama, karena Tuhan menciptakan kita bukan sendiri. Tuhan menciptakan kita bukan hidup sendiri. Tuhan menciptakan manusia bukan seorang diri. Memang yang terakhir yang diciptakan Tuhan adalah manusia. Dan herannya Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa tidak bersamaan. Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa dari debu tanah sama-sama. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, secara bersama-sama. Tapi Tuhan ciptakan yang pertama hanyalah Adam, laki-laki. Makanya pada waktu Adam sedang berada di Taman Eden, dia melihat burung di pohon sedang bermesraan, berpasang-pasangan. Dia melihat harimau, singa, gajah, zebra, kancil, tikus, ular berpasang-pasangan. Sementara Adam melihat dirinya tak ada pasangan. Kenapa Tuhan harus menciptakan pasangan buat Adam? Tuhan punya maksud dan tujuan bahwa kita hidup bukan seorang diri. Amin. Amin. Makanya ada banyak lagu, bila ku seorang diri berteman sepi. Sedih kalau hidup sedih. Amin. Biasanya laki-laki kalau sudah ditinggal kekasihnya, istrinya, tidak mau hidup seorang diri. Tapi perempuan biasanya juga tidak mau tinggal juga kalah, tidak mau seorang diri. Tapi lebih banyak kaum perempuan istri, kawannya hanyalah Yesus Kristus. Amin. Suaminya Yesus Kristus. Kalau kaum suami nggak mau istrinya Yesus Kristus, dia harus dia cari. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita hidup seorang diri. Makanya kalau ada orang menyendiri, itulah orang yang sakit. Orang yang menutup diri adalah orang yang
Tuhan mau kita hidup saling membutuhkan. Makanya Tuhan hadirkan Hawa bagi Adam. Tuhan kasih pasangan buat Adam, supaya Adam tidak hidup menyendiri. Adam tidak hidup seorang diri, tapi Adam hidup berdampingan, ditemani oleh Allah. Kemarin pemberkatan pernikahan salah seorang teman gembala, dan yang memberkati Pak Ketua BPDI Sumatera Utara Aceh, saya mendampingi, mengatur jalannya pernikahan itu indah dan bagus. Lalu Pak Ketua di tengah-tengah khotbahnya bertanya, untuk apa kalian menikah? Untuk apa kita menikah? Ada banyak jawaban pasti, supaya tidak keturunan. Pertanyaannya, ada banyak orang menikah sampai matinya tak ada keturunan. Apalagi orang Batak bilang maranak marbu, maranak sepuluh, marbu sebulan, genaplah 30. Lalu orang-orang yang kurang mengerti, jadi jemaat kalau dengar bahasa seperti itu jangan bilang itu, tolak dalam nama Yesus. Karena enggak pas lagi sekarang ini meranak 10 itu, marbun 10-10-an. Jadi tujuan orang menikah adalah untuk menyatakan kasih Kristus, mempraktekkan kasih Kristus kepada pasangan kita, demikian pasangan kepada kita. Jadi bukan semata-mata itu hanya bonus, itu hanya hadiah, tetapi supaya kita saling terus membutuhkan. Jadi kita saling membutuhkan karena kita hidup bukan seorang diri. Ada istri, ada anak, ada menantu, ada cucu, ada tetangga, ada teman satu kerja, teman satu sekolah, teman satu kuliah, teman satu gereja, teman satu stand. Jadi jemaat Tuhan semakin banyak teman kita untuk saling membutuhkan, hidup ini semakin bahagia. Untuk itu manusia jangan ada tertutup pintu hatimu, menutup pintu hatimu untuk saling tidak berbagi, tidak memperhatikan, tidak membutuhkan orang lain. Dengar, itu bukan sifat Tuhan Yesus. Tidak perlu kita anti ini. Yang tidak boleh adalah anti Kristus, itu yang tidak boleh. Kita perlu saling membutuhkan. Kita tinggal bukan di luar angkasa. Kita tinggal bukan di hutan belantara. Jadi anehnya orang tinggal di tengah-tengah kota, tapi sama tetangga pun tidak saling membutuhkan. Kita ini tinggal di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu kita disebut adalah manusia sosial yang hidup bermasyarakat. Yaitu manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu. Jadi siapapun kita tidak boleh sombong dalam dunia. Sekaya-kayanya orang tidak boleh menghina yang miskin. Dengar, dia kaya karena ada orang miskin. Jadi kadang-kadang orang kaya tidak sadar. Tidak perlu kita disebut kaya kalau tidak ada orang miskin. Makanya jangan hina orang miskin. Justru miskin itulah menjadikan kita kaya. Jangan hina orang bodoh. Justru
Justru karena dia bodoh lah makanya kita disebut pintar. Jangan hina orang yang jelek. Justru gara-gara dia jelek lah makanya kita jadi cantik dan ganteng. Coba kalau ganteng dan cantik semua, nggak sebut kita cantik dan ganteng. Apa perbandingannya? Jangan banyak orang tidak sadar. Tidak sadar sehebat-hebatnya manusia, apalagi dengan jemaat Dewi Tembung, tidak boleh orang anggap remeh dan anggap sepele. Amin. Kalau nggak ada orang Tembung mencari bangunannya sampai kiamat pun tak jadi bangunan. Makanya jangan anggap remeh. Amin. Amin. Jadi manusia kadang-kala banyak manusia hanya tidak tahu diri. Sombong dengan petani padahal dia makan hasil pertaniannya. Tak boleh. Ada orang anti dengan orang-orang yang hebat sementara karyanya dinikmati. Apalagi sempat anti Kristus. Itu manusia yang tak tahu diri. Udah dikasih nafas, dikasih udara, dikasih matahari sama Tuhan, tak tahu diri. Coba kalau Tuhan stop bilang begini, hanya untuk orang-orang yang tidak percaya, stop matahari, stop udara, dalam hitungan 5 detik mati semua. Banyak orang tak sadar. Makanya tak layak dan tak pantas manusia menyombongkan diri. Yang lain dan pantas menyombongkan diri hanya Tuhan sebenarnya. Tapi Tuhan tetap rendah hati. Amin. Amin. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Manusia sejak lahir sampai mati selalu hidup dalam masyarakat. Tidak mungkin manusia hidup di luar masyarakat. Tidak boleh anti. Manusia dalam manusia saja tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Ini sudah dibuktikan jemaat Tuhan. Ada dua bayi yang lahir. Satu bayi, anak bayi orang yang sangat miskin, tapi ibunya penuh kasih sayang, makanannya hanya ASI, peluk terus dibawa kemana-mana. Tapi ada banyak anak orang konglomerat, hanya dibuat di rumah sakit, disediakan segala vitamin makanan. Tidak lama bayi anak konglomerat itu mati. Tapi anak bayi orang miskin itu sehat. Karena apa? Manusia butuh kasih sayang. Manusia butuh pelukan. Bukan hanya vitamin. Ini sudah dibuktikan. Jadi kita hidup harus membutuhkan orang lain. Amin. Makanya anak-anak sekarang jangan kau lawan ibumu, orang tua. Sebab kalau tanpa dia kau tidak ada di muka bumi. Sejabir-jabirnya, secerewet-cerewetnya mamamu, banyaklah kau berdua. Jangan bilang jabir kali Pak, cerewet kali Pak. Saya udah ngomong 1000 mama saya. Ketrompet Pak, kalah pun Pak terompet sama dia. Jangan. Gak boleh dijadikan alasan. Bayangkanlah serba salah, duduk salah, berdiri salah, cuci piring salah, cuci kain salah, masak salah. Gak tahu Pak seperti apa memaklumi. Setan aja gak begitu Pak, masih maklum. Aduh jangan. Jangan. Kita tidak akan ada di muka bumi ini kalau tanpa mereka. Amin anak-anak. Amin anak-anak. Kita yang orang tua juga bisa bilang amin kalau masih ada orang tua kita. Yang kedua, mengapa kita saling membutuhkan? Karena dengan sendiri kita
kita tidak mampu melakukan segala hal. Belajarlah dengan si semut cianturi. Nah, ya, bisa aja ada namanya semut cianturi. Asal jangan bortung apa. Nah, tapi jangan ada nama seperti itu, nggak tahu juga kita. Ya, nggak tahu juga kita. Tapi ini bukan semut yang punya marga. Ini semut asli. Lihatlah semut ini. Dengan sendiri mereka tidak akan bisa berpindah dari daun yang satu ke daun yang lain. Tapi hebatnya mereka saling kompak. Sehingga banyak hal mereka bisa lakukan, perbuat, dan kerjakan. Makanya di Alkitab disebut semut ini adalah dosen, guru, pakar yang hebat. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Hai yang kurang ramah, belajarlah kepada semut. Semut sejak ketemu, walaupun masa corona, bagi mereka tidak peduli. Mungkin mereka tidak dengar peraturan pemerintah. Tetap sampai hari ini semut bukan hanya salaman, tapi ciuman mereka. Tapi herangnya tidak ada satu semut pun yang kena corona. Jadi orang-orang yang mutu selalu, yang egois, yang susah menegur orang, gurunya semut. Yang tidak taat, yang tidak dengar-dengaran, gurunya semut. Taat walaupun tidak ada pemimpinnya sekalipun, mereka terang. Hai orang-orang yang hidup dalam perpecahan, yang tidak kompak, tidak bersatu, belajarlah kepada semut. Tidak ada istilah SKD bagi semut. Tidak ada. Tidak ada semboyan mardomu di tanah narara bagi semut. Tidak ada kebencian akar pah bagi semut. Mereka kompak. Kita manusia, kata-kata sedikit sudah tersinggung, dibawa sampai mati. Hati-hati. Dengan sendiri kita lemah, secara bersama kita kuat. Dengan sendiri kita tidak bisa melakukan segala hal, dengan bersama kita bisa. Dengan sendiri kita bisa mengerjakan, dengan sendiri kita mengerjakan hanya sedikit, dengan bersama kita banyak kerjakan. Dengan sendiri kita tidak maksimal, tapi dengan banyak kita maksimal. Saya sudah dengar keluhan dari suami-suami yang sudah ditinggal istri. Luar biasa. Apalagi masih punya anak kecil-kecil. Itu luar biasa. Sampai ada pernyataan beberapa suami-suami, sampai mati pun aku tidak nikah lagi. Ternyata istriku itu luar biasa ternyata. Satu hari, 2 hari saja aku ditinggalkan mengerjakan semua ini, sudah mau kiamat rasanya dunia ini. Tapi dia hidup bersama dengan aku 30 tahun, 40 tahun, tak pernah mengeluh dengan itu. Sampai ada suami-suami berkata, sampai mati aku tidak menikah lagi, mengingat hebatnya ternyata istri yang sudah meninggalkan. Jadi suami-suami bertobatlah selagi istrimu masih. Amin suami-suami. Amin suami-suami. Banyak suami-suami tak jelas, dibilang perempuan juga tak jelas. Kalau ada suami disebut perempuan masih enak, cuci piring, cuci kain, dapur rumah, sampai gelap daun pisang sama
bunga-bunga, itu masih suami seperti istri. Ini nggak jelas. Jadi laki-laki itu tak jelas, jadi perempuan itu tak jelas. Akhirnya abu-abu. Jangan sampai nanti kau ditinggalkan baru kau mengerti. Anak-anak pun juga demikian. Jangan sesudah ditinggalkan menyesal. Karena saya sudah banyak mendapatkan betapa bukan kata menyesal sebenarnya, tapi luar biasa. Luar biasa ternyata. Hidup saling membutuhkan itu luar biasa. Akhirnya dia harus mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan di luar rumah mencari nafkah. Baru dia menentukan. Tidak sebanding aku cari duit dengan istri yang hanya di rumah. Baru dia rasakan. Jadi suami-suami yang belum bertobat, istri-istri coba kasih dulu suaminya mulai dari belanja, masak, cuci piring, cuci kain 2-3 hari saja. Kalau dia masih hidup berarti luar biasa. Atau setidaknya masih normal. Jangan-jangan sudah lari-lari nanti di jalan. Aduh, stres. Aduh. Belum lagi mandi masuk ke bab. Aduh. Sampai tempat tidur banjir. Bayangkan. Jadi suami-suami, mari cintai istrimu dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Kasih istrimu dengan sungguh-sungguh. Jangan sakiti hatinya. Yang ketiga, mengapa kita saling membutuhkan? Karena kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengar. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus Kristus, di luar itu tidak ada. Tapi kita berjuang bergumul menuju kesempurnaan. Kalau ada orang bilang detailnya berjejer-jejer, jangan sombong, itu masih sejuk. IR, dia insinyur di bidang apa hebat? Katakanlah dari bidang arsitek. Dalam insinyur pertanian hebat dia. Dalam insinyur ini hebat enggak? Dalam injak rem hebat lagi dia. Jangan-jangan injak rem jadi injak gas, terbang masuk jurang. Tak boleh sombong. Titelnya banyak, tak boleh sombong. Karena dia hanya hebat dalam satu sisi, jutaan sisi dia gak bisa. Ada orang hebat berbicara, disuruh menggambar ayam 10 tahun tak bisa-bisa. Jadi tak boleh. Kita hanya di satu sisi. Gak semua kita tahu, gak semua kita pintar. Jadi gak boleh. Gak boleh kita berkata aku tidak membutuhkan kau, kau bodoh. Dengar. Dan ini akan pernah mungkin kita alami. Ada orang yang betul-betul merendahkan kita, suatu saat sembah-sembah minta tolong kepada kita. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Saya sudah lihat itu. Ada orang mengata-ngatai saya itu. Suatu saat tapi berbeda itu. Aku langsung langsung tadi anak dari kandang berdiri jalan sudah dihantar apa? Tak boleh. Tak boleh. Jangan. Suatu saat kita bisa minta tolong kepada dia. Hidup ini berputar. Saya sudah lihat itu. Ada banyak orang mengangkat rendah dan remeh. Dekat ke mobilnya pun tidak bisa. Tak bisa berlalang mantap. Itu akan bisa terjadi, teman-teman. Makanya tak boleh. Jadi kalau dia begini,
masukkan. Saya salut dengan pendeta Antoni di Sikon. Saya salut. Waktu punya mobil, setiap orang lewat, apalagi kalau hari Minggu, bawa Alkitab, berhenti di jalan. Mau kemana, Mang? Mau ke gereja di mana? Masuk. Tapi ada orang sombong, sampai yang minggu pun masuk parit. Saya tegur beberapa orang, ganti suara klakson mobilmu ini, saya bilang. Mobilmu kecil, suaranya seperti mobil tronton. Tak cocok. Sehingga langsung tentukan orang. Diberi begini mobil tinggi-tinggi itu. Kalau di klakson disuruh masuk pasti enak. Iya kan? Tapi nggak dia Saya pernah alami seperti itu. Saya pernah alami. Minta tolong kita lupa dalam ngagok. Padahal masih banyak. Tapi satu saat yang bilang itu, boleh mas abangku, sapi keturun masih bisa. Ini kenyataan. Makanya jemaat Tuhan sebelum jemaat mengalaminya, jangan pernah rendah orang lain. Kelebihan hanya kecil. Kelebihan kita berguna untuk menutupi kekurangan orang lain. Tidak ada arti kelebihan kita kalau bukan untuk kekurangan orang lain. Demikian juga kekurangan kita akan menjadi tertutupi dengan kelebihan orang lain. Amin. Amin. Jadi enak hidup ini. Tidak ada yang sempurna, semua kita punya kekurangan. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, dengar, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Apa yang bisa kau bantu, bantu. Jangan sesudah punya sombong. Biasanya tunduk jalannya, ini sudah di langit. Hati-hati jurang. Hati-hati jemaat. Kalau kita punya fasilitas apapun, jadikanlah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Berkat bagi banyak orang. Saya mengerjakan apa yang Anda tidak bisa, dan Anda mengerjakan apa yang tidak bisa. Yang terakhir, mengapa kita saling membutuhkan? Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan saling membantu, saling membutuhkan, kita memenuhi hukum Kristus. Jadi siapa yang egois, yang cuek, yang sombong, yang munafik, itu di luar hukum Kristus. Dan saya boleh katakan, tidak rugi orang yang saling membutuhkan. Amin. Amin. Coba suami istri contoh. Kalau nggak saling membutuhkan suami istri, stres nggak kira-kira? Stres. Aturannya ada, sediakan teh manis baru-baru, sarapan sudah tersedia, ini bikin sendiri. Stres gak? Stres. Aturannya kemana-mana sudah tinggal pakai baju ini, ada rem kereta api dipakai, karena nggak tahu menggosok. Saya dulu waktu di asrama sekolah pendeta teologi, pertama-tama saya punya pengalaman menggosok itu semua rem kereta api banyak. Karena saya nggak ngerti waktu, tapi saya belajar. Bayangkan 4 tahun cuci sendiri, gosok sendiri. 4 tahun
Jemaat terkasih, mari kita saling membutuhkan. Mari kita saling membutuhkan. Buang segala keegoisan, kemunafikan, kesombongan dalam diri kita. Karena kita tidak melakukan hukum Kristus. Lihat kompak, aduh, bahagia gak dia begini, jemaat Tuhan? Suami istri, anaknya, menantunya, aduh. Kalau sempat satu di sudut kanan, di sudut kiri, di langit-langit, di dapur, bahagia. Saling membutuhkan. Kalau kita saling membutuhkan, aduh, ada hasil yang luar biasa. Coba mulai sekarang, istri semakin kompak, semakin mesra, coba bedakan. Bandingkan sebelumnya yang suka perang sampai dalam, sampai anak-anak jadi wasit. Sudah lama, sampai anak-anak pingsan semua dan terus. Kenapa berlengkar budi? Berantem bapakku sama mamaku. Apa hubungannya tinggalkan? Kenapa? Suami sepatuku sama bapak satu, sama mama satu, lempar-lemparan. Itu bayangkan orang tua berantem, anak dimarahi di sekolah. Gak ada jemaat seperti itu. Amin. Amin. Mari kita saling membutuhkan. Butuhkanlah saya gembalamu. Di saat kau pergi kerja minimal dua belakangnya mang. Kami mau ke studio amang macor 30 lantai amang. Minimal ya. Doakan amang, kami akan pulang kampung. Begini. Butuhkanlah. Tapi di saat kau berkati juga butuhkanlah Pak Gembala. Di saat susah-susah Gembala dibutuhkan. Di saat sudah senang dilupakan. Tak boleh begitu. Amin. Minimal hanya doa. Amin. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang terutama dalam hidup kita butuhkanlah Tuhan. Itu yang paling utama. Butuhkan Tuhan setiap saat. Butuhkan Tuhan dalam hidup. Cari Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Minta